Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Timotius Kabul. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita, dan kita akan membahas dari kelanjutan berkaitan dengan pokok bahasan mengapa perempuan harus berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang terdapat dalam kitab 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-11 berkata kepada kita, seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merenungkan, kita seringkali merenung mengapa wanita tidak diperkenankan untuk terlibat banyak hal, dan bahkan dikatakan untuk berdiam diri, dan apalagi dalam jemaat kita tidak diperkenankan untuk banyak berbicara dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu saudara sekalian bahwa Allah mengajarkan kepada kita berkaitan dengan kepatuhan. Dalam kitab Ester pasal yang pertama ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata kepada saudara maupun kepada saya, bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Nah, saudara sekalian, apa yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengajarkan kepada kita Ester tetap mendengarkan suara raja, dan dia sebagai istri raja permaisuri, dia tetap taat dan setia untuk melakukan apa yang diperintahkan raja, apa yang sudah menjadi aturan di kerajaan itu. Dan itu satu penghormatan, penghargaan kepada sang suami. Tetapi ketika Ester campur tangan, tentunya itu mengurangi kewibawaan dari suami. Demikian pula kalau kita membaca dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi ini kalau kita melihat hierarkinya, sehingga umat manusia harus menghargai apa yang disampaikan Tuhan kepada kita berkaitan dengan seorang perempuan berdiam diri bukan berarti kalah, berdiam diri bukan berarti tidak bisa apa-apa. Tetapi kita tahu saudara sekalian bahwa berdiam diri itu merupakan satu penghargaan kepada sang suami. Lalu dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35 berkata kepada kita, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jadi hukum Taurat mengajarkan demikian, jika mereka ingin mengetahui sesuatu yang baik, dan baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Nah, inilah saudara sekalian
apa yang Tuhan ajarkan pada kita, supaya saudara dan saya memahami kenapa wanita tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan di tengah-tengah jemaat. Penghargaan, penghormatan, karena wanita harus patuh terhadap sang suami. Kalau ada permasalahan dan ingin tahu apapun, tanyakan nanti ketika ada di rumah. Terima kasih saudara sekalian, bahwa Tuhan mengajarkan dan mengingatkan pada kita supaya kita tetap menghargai, menghormati dan menjunjung harkat dan martabat sang suami dengan berdiam diri, dan kita mendukung suami dan melakukan yang terbaik untuk yang Tuhan berikan pada kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan ajarkan kepada kami. Biarlah Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.